Shalom. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Jeffrey, untuk program Suara Kebenaran Rasis Kota Kupang Timur. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengawali akan semua perjalanan kita hari ini, mari kita menikmati hadirat Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kasih kemurahan Tuhan yang telah mengizinkan kami menikmati hingga detik ini napas kehidupan yang Tuhan berikan. Sebelum kami berjalan lebih jauh, kami hendak menemukan terang firman-Mu dan menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun dalam langkah-langkah hidup kami. Berbicaralah kepada kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita terambil dari Matius pasal 35. Begini bunyi isi firman Tuhan. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang tidak saja mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Berbicara tentang minggu-minggu sengsara ini, tidak lengkap sepertinya kalau kita tidak melibatkan salah seorang murid Yesus, yang bagi saya dia tokoh yang cukup begitu kuat dalam cerita 12 murid Yesus. Petrus mengawali perjumpaan dengan Yesus di tempat kerjanya. Di tempat kerjanya di Danau Genesaret. Berjumpa dengan Yesus dalam sebuah aktivitas. Yesus datang bertemu di situ. Dan di dalam perjumpaan itu rupanya merupakan bagian terakhir dari cerita pekerjaan dia sebagai seorang nelayan. Dia harus memutuskan akhir dari perjalanan untuk bekerja sebagai seorang nelayan. Karena ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, Yesus bilang, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan tanpa pikir panjang, Petrus meninggalkan semua kekayaan, semua kenikmatan pekerjaan yang begitu kuat yang dia jalani sekian lama tahun, tinggalkan demi Yesus. Sangat kuat dalam dia membuat keputusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu-minggu sengsara ini adalah minggu-minggu sengsara yang mau menggambarkan kepada kita tentang peristiwa Yesus dalam mengakhiri semua pelayanannya, dan karena itu tidak afdol, tidak lengkap kalau kita tidak ada dalam sebuah cerita tentang Simon Petrus. Dalam dia melakukan seluruh proses pelayanan bersama dengan Yesus, dia menjadi orang yang dipercayakan oleh Yesus untuk memimpin 11 murid yang lain.
menariknya, Petrus kemudian dipercaya menjadi dasar dari sebuah gereja, jemaat yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita membaca Matius pasal 26 ayatnya yang ke-33 hingga 35, ini potongan dari sebuah percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Dan ketika percakapan itu, ketika mereka hendak menuju ke sebuah tempat di mana Yesus akan memulai perjalanan Via Dolorosa itu di Taman Getsemani, perjalanan ke Bukit Zaitun itu, Yesus bilang kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami guncangan. Karena apa? Karena orang yang mereka percaya, orang yang mereka kasihi, orang yang mereka sebut sebagai Raja, sebagai Kristus, sebagai Nabi, sebagai Mesias, akan mengawali sebuah klimaks dari perjalanan hebatnya, yaitu dia akan ditangkap dan guncangan itu dimulai dari 12 murid Yesus. Guncangan yang dimaksudkan oleh Yesus ini guncangan yang bisa membuat siapapun akan melakukan hal yang terbalik dari apa yang dia katakan. Ketika dia mengatakan dia semakin kuat, ketika guncangan itu terjadi, maka kenyataan akan menunjukkan dia tidak kuat. Ini dimulai dari Simon Petrus. Kita tahu bahwa Simon Petrus ini sangat kuat sebagai seorang murid, tetapi juga ternyata dia menjadi orang yang kemudian harus diterangkan, harus dijelaskan oleh Yesus bahwa dialah yang akan menyangkal Yesus. Dia katakan dengan luar biasa, dia bilang begini, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini hebat toh? Luar biasa toh? Bagaimana dia menunjukkan semangat dan bagaimana dia menunjukkan keberanian, bagaimana dia menunjukkan sebuah konsistensi dia sebagai seorang murid yang luar biasa, pengikut Yesus yang luar biasa. Ini luar biasa dalam saya membaca. Tetapi Yesus tahu, Yesus jawab kepada dia bahwa ini akan berbeda, Petrus. Ini akan terjadi terbalik, Simon. Tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan, bahwa pada malam hari ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau telah 3 kali menyangkal. Proses ini yang saya mau katakan, ini kejujuran Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, ini sebuah keterbukaan dari pihak Tuhan untuk menunjukkan bagaimana kenyataan pada waktu yang akan datang. Petrus tidak siap terima. Dia tidak terima kalau Yesus telah menyampaikan kenyataan yang akan terjadi. Dia kembali menjawab Yesus. Percakapan ini luar biasa. 3 ayat tetapi luar biasa. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ini hebat menurut saya. Mungkin di antara kita bisa menemukan Petrus yang tidak jauh berbeda dengan kita, yang begitu gampang, begitu latah dan begitu kuat untuk bilang kita percaya kepada Yesus. Kuat, yakin. Tapi siapkah kita untuk menerima kejujuran, keterbukaan ketika Tuhan membuka kenyataan yang berbeda dengan apa yang dikatakan? Kita pasti akan sama seperti Simon Petrus. Kekasih-kekasih Tuhan,
proses yang saya mau katakan dalam cerita kita saat ini adalah proses yang Simon begitu kuat. Bahkan ketika Yesus yang mereka yakini sebagai Tuhan telah menyampaikan bahwa tidak, Simon, engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Sudah 3 kali engkau menyangkal. Ini proses yang saya mau katakan. Petrus masa kini ini Petrus yang bagi saya bukan Petrus dari mana-mana, dari suku apa, dari keluarga mana. Tetapi cerita Petrus menjadi menarik karena apa? Karena ini adalah gambaran orang-orang masa kini untuk menegur, untuk menyindir orang-orang yang gampang, yang mudah untuk kemudian meyakinkan segala sesuatu. Ingat baik-baik bahwa apa yang kita katakan saat ini belum tentu akan sama dengan sebuah tindakan setelah kita keluar dari tempat kita berada. Kekasih-kekasih Tuhan, proses pertama bahwa semangat itu iya. Semangat itu iya. Tapi bahwa kita mau memberi diri. Konsistensi Simon Petrus dimulai dari konsistensi ketika Yesus mati. Dia sampai pada sebuah titik di mana dia merupakan gambaran dari orang-orang masa kini. Petrus masa kini yang menunggu waktu untuk kapan kita sampai sebuah titik. Saya ikut Tuhan. Saya mau menderita untuk Tuhan. Saya siap untuk melayani Tuhan. Kenyataan tidak. Kenyataan tidak sama. Kenyataan kita justru kita berbanding terbalik. Minggu sengsara ini adalah minggu yang mau menggambarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Cerita Petrus tidak berhenti di sini. Cerita Petrus ini dimulai dalam diri kita masing-masing. Saya, Pak Mama semua. Bagaimana kita mau memberi diri. Karena pada akhirnya Simon Petrus menjadi murid pertama yang berkhotbah pada hari raya Pentakosta itu dan membaptis 3.000 orang. Proses tidak boleh berhenti hanya pada minggu-minggu sengsara. Harus menjadi kekuatan yang merubah, yang mempersiapkan kita untuk hidup ini. Harus diberikan kesempatan oleh Tuhan memperbaiki seperti Petrus memperbaiki semua kesalahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan yang telah mengizinkan kami menikmati akan semua hadirat Tuhan, menikmati semua berkat Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang mendengar, yang menikmati akan suara kebenaran ini Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan hamba-hambamu yang bekerja sebagai pemerintah, sebagai aparatur sipil negara, sebagai aparat keamanan. Tuhan berkati kami yang bekerja sebagai petani, sebagai tukang ojek, sebagai wira swasta yang kerja di pasar-pasar, yang bekerja sebagai penjaga toko. Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati, baik itu di PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati. Kami berdoa
untuk setiap rumah tangga Kristen, setiap suami, setiap istri, setiap orang tua, setiap anak-anak kami yang masih kecil-kecil dalam pertumbuhan. Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi Krasis Kota Kupang Timur. Tuhan berkati, Mama KMK berkati semua pelayan-pelayan yang melibatkan diri dalam pelayanan di Krasis K3T ini. Kami berdoa untuk sinode, majelis sinode. Tuhan berkati Bapak Ketua dan semua pelayan-pelayan yang ada di Gemit ini. Kami berdoa bagi jemaat yang ada di Fatu Bena dan juga di Bonen. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan. Kami percaya suatu saat semua orang akan menikmati kesehatan dan tidak ada lagi yang akan mengalami kesakitan, karena Tuhan telah berperkara dalam hidup kami. Tuhan Allah Bapa di surga berkati semua kami dalam pelayanan suara kebenaran Krasis Kota Kupang Timur ini, sehingga kami terus melayani Tuhan dengan semua cara untuk menjangkau orang-orang yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Baik, demikian renungan dari saya. Kita akan jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semua. Sehat-sehat dan shalom.